Yang ketiga adalah menebar cinta kita melalui sedekah, melalui Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa di rumah, hari ini adalah hari yang ke-15 dari bulan Ramadan kita. Mudah-mudahan alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan selalu kenikmatan di dalam ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tazkirah singkat barangkali seperti itu, yang mungkin tidak hanya bermanfaat untuk kita semuanya, tetapi insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari pengingat untuk kita, utamanya para ibu yang ada di rumah, yang mudah-mudahan juga menyaksikan acara hari ini. Saya akan mengambil satu materi, tema kali ini tentang menebar cinta, mengambil manfaat. Ya. Dalam salah satu ayat di surat Al-Quran, di Al-Ahzab ayat 35, ya, Allah menyampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasyadiqina wasyadiqat wassabirina wassabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Kita melihat bahwa ayat ini menyebut perempuan di dalam setiap kategorinya, yang artinya bahwa kita sebagai perempuan tentu tidak dibedakan atas apa yang harus kita lakukan, termasuk di dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan. Nah, bagaimana kemudian kita mampu untuk memberikan satu keberkahan di bulan Ramadan ini dengan cinta yang tulus, dengan kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk menebarkan cinta di dalam keluarga kita. Sebagai seorang ibu, suasana Ramadan sesungguhnya adalah suasana yang luar biasa di dalam rumah tangga kita. Ada saat-saat di mana kita harus membangunkan anak-anak kita sahur. Ada saat-saat di mana kita harus menyiapkan buka, yang waktu-waktu itu tentu sangat berbeda dengan waktu-waktu dan hari-hari kebiasaan kita. Tetapi saya yakin bahwa dengan kesabaran, dengan satu kebiasaan baru di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu kemudian menimbulkan satu kebiasaan bagi para putra-putri kita untuk bangun di akhir malam untuk sekedar menyampaikan tidak hanya doa-doa tentu setelah sholat tahajud kita, tetapi juga insya Allah adalah untuk mendapatkan berkah dari sahur kita. Dan ini biasanya para ibu selalu bergumul dengan para putra-putrinya yang apalagi dalam usia-usia tertentu mungkin akan sulit di dalam membangunkan mereka. Di bulan Ramadan tentu bagi ibu-ibu yang memiliki para putra-putri yang masih belajar berpuasa, ini juga merupakan bagian yang tentu tidak mudah, ya, karena tentu harus memberikan satu tauladan khusus, harus memberikan satu kebiasaan khusus yang itu tidak didapat pada hari-hari. Tapi saya yakin bahwa kemudian momen Ramadan ini akan sangat memberikan satu kesempatan bagi para putra-putri kita untuk mendapatkan kesempatan belajar beribadah sesuai dengan disiplin waktu yang diberikan oleh agama kita. Kalau saya melihat bahwa seorang ibu punya banyak kesempatan, ya, pada saat beliau mencoba untuk memberikan pelatihan kesabaran bagi para putra-putrinya yang sedang menjalankan puasa Ramadan atau bahkan yang sedang berlatih puasa Ramadan, maka ada kesabaran yang tentu harus berbeda, ya. Kemudian ada juga saat-saat di mana ibu harus memberikan ketulusan cinta, ya, ketulusan cinta dan perhatian yang lebih
ketika saat-saat mereka akan berbuka. Mulai dari bagaimana ibu menyiapkan makanan, memasak dengan penuh cinta, kemudian menyiapkan segenap makanan yang ada di meja makan juga dengan penuh kasih sayang, bagaimana tertata begitu rapi, dan kemudian membuat anak-anak kita senang untuk kemudian berbuka puasa bersama. Di dalam hadis Rasulullah kita melihat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Maka mudah-mudahan kita juga bagi seorang ibu tentu mencontoh apa yang disampaikan Rasulullah ini, menjadi orang-orang yang senantiasa baik terhadap keluarganya. Yang kedua adalah menebar cinta di lingkungan sekitar kita. Sebagai seorang ibu, seorang perempuan, ya, tentu kita memiliki kesempatan untuk juga bersosialisasi di lingkungan sekitar kita. Tentu kesempatan di dalam Ramadan ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk selalu memperhatikan keluarga ataupun tetangga yang ada di sekitar kita. Barangkali mereka membutuhkan bantuan kita, baik itu mungkin bantuan yang terkait dengan materi, karena tidak sedikit ya keluarga-keluarga yang pada hari-hari akhir ini, ya, hari-hari akhir ini mengalami satu kondisi yang tidak cukup membaik, ya. Kita tahu beberapa masyarakat kita mungkin ada ujian yang luar biasa dengan banyaknya PHK misalnya, ya. Kemudian juga ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat ekonomi keluarga itu juga terdampak begitu, sehingga tentu kita sebagai bagian dari masyarakat, tetangga, dengan senang hati akan memberikan bantuan apapun yang mungkin bisa kita berikan untuk mereka. Dan ini adalah saat yang terbaik bagi kita menjadi tetangga yang terbaik bagi saudara-saudara kita di sekitar kita. Barangkali kalau ada tetangga kita yang kesulitan, maka cobalah kita untuk selalu menyisihkan, ya, menyisihkan, bukan menyisakan tapi menyisihkan sebagian dari apa yang sempat kita gunakan, kita siapkan untuk berbuka untuk para tetangga kita, ya. Mudah-mudahan dengan semangat gotong royong seperti ini menjadikan kegiatan kita di dalam Ramadan ini, utamanya pada saat berbuka, dengan berbagi takjil atau berbagi makanan yang lain, juga bisa tidak saja memberikan bantuan kepada tetangga kita, tetapi juga insya Allah memberikan nilai yang baik kepada masyarakat kita dalam nilai sosial. Ada kedekatan, ada kasih sayang yang mudah-mudahan itu menjadikan lingkungan masyarakat kita juga senantiasa muncul rasa cinta dan kasih sayang yang tulus di antara tetangga kita. Yang ketiga adalah menebar cinta kita melalui sedekah, melalui kepedulian sosial. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, pada kesempatan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita barangkali sering melihat mereka yang mendapatkan ujian dari Allah, ya, berupa kondisi-kondisi ekonomi yang tidak cukup stabil di mereka. Sementara sekarang adalah masa yang mungkin bagi sebagian kaum muslimin adalah saat untuk kemudian bisa menyajikan, ya, makanan ataupun pakaian ataupun hal yang lain yang terbaik bagi keluarganya. Sementara dalam kondisi ekonomi yang susah, yang terpuruk barangkali seperti itu, tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan dan keinginan seperti yang mereka inginkan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai seorang ibu, seorang warga masyarakat, dan barangkali juga seorang tokoh yang ada di masyarakat, mencoba untuk terus menyisihkan sebagian dari harta kita untuk juga diberikan sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka-mereka yang membutuhkan, baik itu untuk anak-anak yatim, kemudian juga untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan, para aromil kita, juga mudah-mudahan juga mereka yang membutuhkan, kaum fakir di antara kita, ya. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah dikatakan, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian penting dari ibu-ibu perempuan yang senantiasa memberikan satu pembiasaan yang terbaik dan cinta yang tulus kepada tidak hanya keluarga kita, tetapi juga kepada tetangga kita dan kepada orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan semoga hal yang kecil yang barangkali kita lakukan itu menjadikan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan.
semangat Ramadan, semangat berbagi. Mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang beruntung, ibu-ibu yang beruntung, sebagai seorang muslimah yang kemudian Allah ridho dan kemudian berikan surganya untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.